Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Pengajian kita pada malam ini masih sambungan dari judul pembahasan kita minggu lalu, yakni Babur Raja, bab yang membicarakan tentang pengharapan atau optimis. Ini sudah beberapa hadis yang kita sudah bahas, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal yang paling prinsip dalam hidup kita, dan itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni pengakuan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang kita bahas pada malam ini yakni hadis yang ketujuh. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabya fa idza imra'atun minas sabi tas'a idza wajadat sabiyan fis sabi. Jadi pernah suatu waktu diperhadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Di antara tawanan perang itu tiba-tiba seorang perempuan yang muncul dari tawanan perang. Jadi salah satu di antara tawanan perang ini perempuan ini. Tas'a, dalam keadaan bingung. Iza wajadat sabiyan fis sabi ahazathu. Kalau dia menemukan anak, kalau dia melihat anak di tengah-tengah tawanan perang itu, ahazathu, dia mengambilnya. Fazakhathu bibatniha fada'athu. Kemudian dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian, apakah ada perempuan yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan sebuah peristiwa di mana waktu itu tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Kehilangan anak. Nah, dia mencari-cari anaknya, dia dalam kondisi bingung. Nah, karena bingungnya ibu ini yang kehilangan anak, begitu dia melihat anak kecil, langsung dia ambil anak kecil itu, dia gendongnya, kemudian dia susukannya, karena menganggap atau seolah-olah itu dia anaknya. Ya tentu bisa kita membayangkan bagaimana kebingungan ibu itu, bagaimana bagaimana kesedihan ibu itu kehilangan anak. Tentu bisa kita membayangkan seperti apa kondisinya ibu ini yang kehilangan anak.
Begitu dia melihat anak, langsung dia peluk anak itu, kemudian dia susukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, apakah kira-kira dalam kondisi seperti ini ibu ini rela melepaskan anaknya ataukah memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Ya, jadi kita sama-sama seolah-olah sama-sama melihat ibu ini kebingungan mencari anaknya, begitu sangat merindukan, memperhatikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat dia menyayangi hamba-hambanya. Nah, bagaimana ibu itu? Ya tentu sangat menyayangi anaknya dan tidak rela anaknya masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kira-kira ibu ini mau nggak kira-kira memasukkan anaknya itu ke dalam neraka? Ya, fakulna, kami dari sahabat Nabi SAW mengatakan, la, tentunya ibu itu tidak, karena ibu itu sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Wallah, demi Allah. Faqala, Rasul SAW berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah lebih penyayang dari hambanya ini kepada melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ya. Jadi betapa ibu itu menyayangi anaknya, tidak mungkin membiarkan anaknya begitu saja, apalagi mau memasukkan anaknya ke dalam neraka. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jauh lebih menyayangi, lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anak tadi itu. Dia lebih mencintai hambanya. Jadi kita ini sebetulnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikembalikan kepada ini tadi, rasa sayangnya Allah, sepertinya juga Allah tidak tega kayak seperti itulah. Allah itu juga tidak tega memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitabnya atau di dalam Lauhil Mahfuz. Fa huwa indahu fawqal 'arsy, dan dia itu di sisinya di atas arasy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya rahmatku mengalahkan ghadabi, amarahku. Ya. Dalam wa fi riwayatin, ada juga riwayat lain mengatakan galabat ghadabi. Ada juga riwayat mengatakan mengalahkan amarahku. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terukir setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Di mana tulisan itu di dalam Lauhil Mahfuz, bahwasanya di situ menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghadab dari dosa itu. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa manakala seorang hamba melakukan sebuah dosa yang kemudian dia mohon maaf, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan dia perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz dzunuba, dia mampu, dia sanggup memaafkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia melakukan lagi? Summa ada fa'aznaba. Dan kemudian hambaku itu setelah dia minta taubat tadi, dia mohon ampun itu tadi,
Suma'ada fa'aznaba, dia berbuat lagi dan dia kembali mengulangi melakukan dosa. Faqala, kemudian si hamba ini berdoa lagi kepada Allah, Rabbighfirli zambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, faqala tabaraka ta'ala, aznaba abdi, yang mana hambaku ini sebagai pelaku dosa, pembuat dosa, fa'alima annahu lahu rabba yaghfiru zamba. Jadi dia harus memahami, mengetahui bahwasanya Tuhanku itu yaghfiru zamba. Dia sanggup, dia mampu memaafkan dosa-dosa, wa ya'khuza bizambi, dan menuntut dosa-dosa. Suma'ada fa'aznaba, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Faqal rabbi firli zambi, dia minta doa lagi kepada Allah untuk dimaafkan dosanya. Kemudian gimana? Aznaba abdi zamban fa'alima annalahu rabba yaghfiru zamba wa ya'khudhu bizambi. Jadi hamba ini melakukan dosa 3 kali. Kemudian dia senantiasa juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci yang pertama harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki otoritas. Dia memiliki kewenangan penuh untuk bisa memaafkan hambanya. Meskipun dia juga bisa menuntut kepada hambanya sebagai bentuk siksaan kepadanya. Tetapi hambanya ini tetap juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkannya. Maka bagaimana kaum muslimin? Faqad ghafartu li abdi. Jadi di sini ada qad. Kalau di dalam ilmu balaghah itu namanya ada penguat yang memberikan penguat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini itu sungguh betul akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan huruf qad di sini supaya kita meyakini bahwa dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu niscaya Allah akan mengampuninya. Qad ghafartu li abdi, sungguh saya mengampuni hambaku. Tentu hambanya yang pernah melakukan dosa itu. Falyaf'al ma syaa, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya memberikan dorongan kepada kita untuk mengakui kesalahan ini, untuk senantiasa memohon doa kepada Allah, untuk senantiasa dimaafkan, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi itu yang diharapkan kepada kita. Jadi jangan kalian putus asa. Sungguh pun banyak dosa yang pernah dilakukan, tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sudah 2 kali melakukan dosa, 2 kali juga Anda melakukan mohon doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti minta doa, mohon ampun kepada Allah sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan istilahnya terkesan pariari, kalau kita bahasa Bugis istilahnya. Tentu bukan itu juga yang dimaksudkan. Tetapi karena manusia itu memang tempatnya ketersalahan, maka kalau kita melakukan dosa, maka kesempatan itu pula juga kita mohon maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala, jadi sebagian perkataan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Ai madama yaf'al hakaza yuznibu wa yatubu afillahu. Jadi selama Anda melakukan ini, Anda melakukan dosa, wa yatubu afillahu. Jadi manakala kalian melakukan dosa lantas Anda bertaubat, maka Allah pun juga akan memaafkannya. Inilah hadis-hadis seperti ini penting juga kita sampaikan, khususnya kepada mereka yang banyak melakukan dosa, atau khususnya mungkin
masih usia muda-muda, ya. Tapi kalau usia tua, jangan ini terlalu banyak, ya. Jangan sampai masih merasa masih panjang usia saya, padahal dia tidak sempat lagi bertaubat, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahayanya. Ya, tetapi bagaimana anak muda itu ataukah pelaku-pelaku dosa ini supaya tidak berputus asa, tidak begitu istilahnya menjauh dari Allah, tetap kita berikan harapan-harapan bahwa sungguh pun Anda berkali-kali melakukan dosa, maka Anda juga berkali-kali minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menunggu ampunan kita, ya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena sesungguhnya taubat itu menutupi dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau pernah kita melakukan dosa lalu kita bertaubat, ya Allah akan menghapuskan itu. Tentu yang dimaksudkan di sini betul-betul kita tinggalkan. Ya, tidak ada dalam diri kita mengatakan, ya saya taubat karena tidak ada peluang. Kalau nanti ada kesempatan saya melakukan lagi, wah ini bukan taubat namanya ini, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini betul-betul dia mau meninggalkan hal itu. Tapi ya namanya manusia dengan kondisi yang memaksa, ya, dengan kondisi yang memaksa sehingga dia melakukan kesalahan lagi. Dengan kesalahan yang dia lakukan lagi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga tetap senantiasa membuka pintu taubat kepada diri kita. Ya, cuma jangan kita menjadikan jalan peluang bahwa kalau begitu tidak apa-apalah saya selalu melakukan dosa, karena Tuhan kan selalu membuka diri untuk memaafkan hambanya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan, ya. Jamaah yang saya muliakan, hadis yang ke-11, wa anhu qala. Jadi hadis Nabi SAW ini juga dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jiwaku di tangannya, laulam tuznibu la zahaballahu bikum, ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, niscaya Allah menghancurkan kalian. Waja'a biqaumin yuznibuna, yang kemudian Allah menggantikan suatu kaum yang pendosa, melakukan dosa. Fasatakfiruna Allah taala fayaghfiru lahum, kemudian Allah akan mengampuninya, kemudian mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Ya, jadi ada hadis ini betul-betul mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami bahwa hadis ini betul-betul mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Sungguh pun kesan teksnya kayaknya seperti itu, ya. Ya. Apa yang dikatakan di sini bahwa sekiranya kita ini, manusia ini, ya, tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti manusia-manusia kita ini dengan kaum yang lain supaya melakukan dosa. Ya. Kira-kira apa yang kita maknai dalam hadis ini? Ya, ini hanya pengandaian, ini pengandaian. Artinya sekiranya, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang bebas namanya dosa, ya kan? Tidak ada satu orang pun dalam dirinya bebas namanya dosa, ya. Nah, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian itu tidak pernah melakukan dosa, maka saya ganti kalian, saya hancurkan kalian, saya bangkitkan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu sekali-kali melakukan dosa, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang
tidak akan mungkin melakukan dosa. Semuanya berpotensi melakukan dosa, dan semua orang pasti pernah melakukan dosa, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Ini hanya pengandaian. Buktinya, seandainya kita ini adalah manusia tidak pernah melakukan dosa, ya kita sudah disingkirkan dari muka bumi ini, dan Allah menggantinya dengan makhluk yang lain. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu tandanya bahwa kita ini adalah manusia pendosa-pendosa semuanya. Ya, kita ini adalah manusia pendosa semuanya. Nah, dan andaikan kita ini tidak pernah berdosa, ya kita sudah hilang di muka bumi ini. Allah mengganti dengan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu bisa melakukan dosa. Nah, buktinya kita masih bertahan di dunia, itu artinya kita ini makhluk pendosa. Nah, karena kita ini posisinya makhluk pendosa, maka apa yang terbaik kepada kita adalah fasatakfirunallah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirulahum, maka Allah akan mengampuni kalian. Jadi kita ini bukanlah makhluk yang suci, yang tidak akan mungkin menghindari namanya dosa seperti hanya malaikat, ya. Jadi kita ini bukan malaikat. Jadi malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, ya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia ini kadangkala melakukan apa yang diperintahkan, kadangkala juga tidak. Kadangkala juga menghindari apa yang dilarang, kadangkala juga melakukan apa yang dilarang. Nah, itulah kita sebagai makhluk manusia. Makanya kita ini makhluk manusia, sifat apa yang terbaik bagi diri kita adalah fasatakfirun, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menggambarkan bahwa malaikat itu kan adalah makhluk suci, tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena dia tidak bisa melakukan dosa, maka posisinya itu selalu tinggi. Tapi tingginya itu tinggi apa? Tinggi yang sudah maksimal. Tinggi yang sudah maksimal. Artinya kalau diberikan derajat misalnya 100, karena dia stagnan di situ, dia tidak akan melampaui nilai 100 itu. Tetapi manusia, dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa hancur di bawah 0 derajat, tapi bisa juga melampaui di atas derajat, di atas malaikat itu. Karena apa? Manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Nah, kalau manusia itu melupakan peluang yang terbaik baginya, maka dia bisa berada di bawah 0 itu tadi, minus hasilnya. Tetapi kalau manusia itu pandai-pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja mengalahkan makhluk malaikat itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala, manakala kita melakukan kebaikan, selalu ada keberpihakannya kepada kita untuk memberikan rahmat. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, ya ganjarannya satu dosa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan satu saja, ganjarannya 10 kebaikan. Ini juga membuktikan bahwa kita ini peluang sangat tinggi untuk mendapatkan nilai lebih daripada apa yang didapatkan nanti malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan. Kemudian hadis yang ke-12. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, pernah saya mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tuznibuna la khalaqallahu halka yuznibuna. Ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, la khalaqallahu halkan, maka Allah menciptakan makhluk yang lain, yuznibuna, yang nantinya melakukan dosa, fayastaghfiruna fayaghfirulahum, mereka akan melakukan istighfar, mereka melakukan ampunan, dan Allah pun akan mengampuni mereka.
Saya kira makna daripada hadis Nabi SAW ini sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kunna qu'uda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. Ya, juga bersama Abu Bakar dan Umar dalam suatu waktu. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, min baini azhurina fabta'na alaina. Ya, kemudian Rasul SAW pergi di antara kami dalam waktu yang agak lama. Wahashina ayyukta'adunana fafazina fakumna. Ya, kemudian sahabat Nabi SAW, karena Nabi itu agak lama perginya dan belum saja kembali di tempat di mana duduk-duduk tadi bersama dengan sahabatnya, sehingga khawatir Nabi SAW akan mendapatkan rintangan atau halangan untuk kembali. Kemudian apa? Fakuntu awwala man fazia. Lalu kami berdiri dan sayalah yang pertama gelisah. Ya, sayalah yang paling pertama, yang paling awal gelisah dengan kepergian Nabi dan juga belum kembali hingga kini. Maka apa yang dilakukan? Fakharatu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya keluar. Jadi dia meninggalkan tempat itu, yakni Abu Hurairah meninggalkan sahabat-sahabat yang lain, dia keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu hati alil ansari, hingga saya menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kebun salah seorang sahabat Ansar. Jadi ini di kebun sahabat Nabi SAW di Madinah. Wa dzakara al-haditha, pada saat itulah dia mengucapkan hadisnya, atau dia mengucapkan sesuatu bitulihi ila qauli, dengan panjangnya, dengan perkataannya. Faqala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, izhab, pergilah. Faman lakita wara hadzal hadi, pergilah, dan siapa yang menemukan sesudah pagar ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seyakin-yakin dalam hatinya, maka dia akan digembirakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah hadis yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan masih ada beberapa hadis yang berbicara tentang optimisme atau ar-raja dalam menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang dijanjikan kepada umat yang beriman itu. Demikian pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zaidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma zaidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala,
وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pengajian kita pada malam ini masih sambungan dari judul pembahasan kita minggu lalu, yakni Babur Raja, bab yang membicarakan tentang pengharapan atau optimis. Ini sudah beberapa hadis yang kita sudah bahas, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal yang paling prinsip dalam hidup kita, dan itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni pengakuan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang kita bahas pada malam ini yakni hadis yang ketujuh. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, Qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabya fa idza imra'atun minas sabi tas'a idza wajadat sabiyan fis sabi. Jadi pernah suatu waktu diperhadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Di antara tawanan perang itu tiba-tiba seorang perempuan yang muncul dari tawanan perang. Jadi salah satu di antara tawanan perang ini perempuan ini. Tas'a, dalam keadaan bingung. Iza wajadat sabiyan fis sabi ahazathu. Kalau dia menemukan anak kalau dia melihat anak di tengah-tengah tawanan perang itu, ahazathu, dia mengambilnya. Fazakhathu bibatniha fada'athu. Kemudian dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha finnar." Menurut kalian, apakah ada perempuan yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan sebuah peristiwa di mana waktu itu tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Kehilangan anak. Nah, dia mencari-cari anaknya, dia dalam kondisi bingung. Nah, karena bingungnya ibu ini yang kehilangan anak, begitu dia melihat anak kecil, langsung dia ambil anak kecil itu, dia gendongnya, kemudian dia susukannya, karena menganggap atau seolah-olah itu dia anaknya. Ya tentu bisa kita membayangkan bagaimana kebingungan ibu itu, bagaimana bagaimana kesedihan ibu itu kehilangan anak. Tentu bisa kita membayangkan seperti apa kondisinya ibu ini yang kehilangan anak. Begitu dia melihat anak, langsung dia peluk anak itu, kemudian dia susukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, apakah kira-kira dalam kondisi seperti ini ibu ini rela melepaskan anaknya ataukah memasukkan anaknya ke dalam api neraka?
Ya, jadi kita sama-sama ya seolah-olah sama-sama melihat ibu ini kebingungan mencari anaknya, begitu sangat merindukan, memperhatikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat dia menyayangi hamba-hambanya. Nah, bagaimana ibu itu? Ya tentu sangat menyayangi anaknya dan tidak rela anaknya masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kira-kira ibu ini mau nggak kira-kira memasukkan anaknya itu ke dalam neraka? Ya, fakulna, kami dari sahabat Nabi SAW mengatakan, la, tentunya ibu itu tidak, karena ibu itu sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Wallah, demi Allah. Faqala, Rasul SAW berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah lebih penyayang dari hambanya ini ya kepada melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ya. Jadi betapa ibu itu menyayangi anaknya, tidak mungkin membiarkan anaknya begitu saja, apalagi mau memasukkan anaknya ke dalam neraka. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jauh lebih menyayangi, lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anak tadi itu. Dia lebih mencintai hambanya. Jadi kita ini sebetulnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikembalikan kepada ini tadi, rasa sayangnya Allah, sepertinya juga Allah tidak tega kayak seperti itulah. Allah itu juga tidak tega memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitabnya atau di dalam Lauhil Mahfuz. Fa huwa indahu fawqal 'arsy, dan dia itu di sisinya di atas arasy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya rahmatku mengalahkan ghadabi, amarahku. Ya. Dalam wa fi riwayatin, ada juga riwayat lain mengatakan galabat ghadabi. Ada juga riwayat mengatakan mengalahkan amarahku. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terukir setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Di mana tulisan itu di dalam Lauhil Mahfuz, bahwasanya di situ menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghadab dari dosa itu. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa manakala seorang hamba melakukan sebuah dosa yang kemudian dia mohon maaf, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan dia perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz dzunuba, dia mampu, dia sanggup memaafkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia melakukan lagi? Summa ada fa'aznaba. Dan kemudian hambaku itu setelah dia minta taubat tadi, dia mohon ampun itu tadi, summa ada fa'aznaba, dia berbuat lagi dan dia kembali mengulangi melakukan dosa. Faqala, kemudian si hamba ini berdoa lagi kepada Allah, Rabbighfirli zambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, faqala tabaraka taala aznaba abdi, ya
yang mana hambaku ini ya sebagai pelaku dosa, pembuat dosa, fa'alima annahu lahu rabba yaghfiru dzamba. Ya, jadi dia harus memahami, mengetahui bahwasanya Tuhanku itu yaghfiru dzamba. Dia sanggup, dia mampu memaafkan dosa-dosa, wa ya'khuza bidzambi, dan menuntut dosa-dosa. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Faqal ay rabbi firli zambi, dia minta doa lagi kepada Allah untuk dimaafkan dosanya. Kemudian gimana? Aznaba abdi zamban fa'alima annalahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudzu bidzambi. Jadi hamba ini melakukan dosa 3 kali. Kemudian dia senantiasa juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci yang pertama harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki otoritas. Dia memiliki kewenangan penuh untuk bisa memaafkan hambanya. Meskipun dia juga bisa menuntut kepada hambanya sebagai bentuk siksaan kepadanya. Tetapi hambanya ini tetap juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkannya. Maka bagaimana kaum muslimin? Faqad ghafartu li 'abdi. Jadi di sini ada qad. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah itu namanya ada penguat yang memberikan penguat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini itu sungguh betul akan terjadi. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan huruf qad di sini supaya kita meyakini bahwa dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu niscaya Allah akan mengampuninya. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh saya mengampuni hambaku. Nah, tentu hambanya yang pernah melakukan dosa itu. Falyaf'al ma syaa, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya memberikan dorongan kepada kita untuk mengakui kesalahan ini, untuk senantiasa memohon doa kepada Allah, untuk senantiasa dimaafkan, ya, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi itu yang diharapkan kepada kita. Jadi jangan kalian putus asa. Sungguh pun banyak dosa yang pernah dilakukan, tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sudah 2 kali melakukan dosa, ya 2 kali juga Anda melakukan mohon doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti minta doa, mohon ampun kepada Allah sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan istilahnya ya terkesan pare-are, kalau kita bahasa Bugis istilahnya. Tentu bukan itu juga yang dimaksudkan. Tetapi karena manusia itu memang tempatnya ketersalahan, maka kalau kita melakukan dosa, maka kesempatan itu pula juga kita mohon maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala, jadi sebagian perkataan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Madama yaf'al hakaza yuznibu wa yatubu afir lahu. Jadi selama Anda melakukan ini, Anda melakukan dosa, wa yatubu afir lahu. Jadi manakala kalian melakukan dosa lantas Anda bertaubat, maka Allah pun juga akan memaafkannya. Ya. Inilah hadis-hadis seperti ini penting juga kita sampaikan, khususnya kepada mereka yang banyak melakukan dosa, atau khususnya mungkin masih usia muda-muda, ya. Tapi kalau usia tua, jangan ini terlalu banyak, ya. Jangan sampai masih merasa masih panjang usia saya, padahal dia tidak sempat lagi bertaubat, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahayanya. Ya, tetapi bagaimana anak muda itu ataukah pelaku-pelaku dosa ini supaya tidak berputus asa,
tidak begitu istilahnya menjauh dari Allah, tetap kita berikan harapan-harapan bahwa sungguh pun Anda berkali-kali melakukan dosa, maka Anda juga berkali-kali minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menunggu ampunan kita, ya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha. Karena sesungguhnya taubat itu menutupi dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau pernah kita melakukan dosa lalu kita bertaubat, ya Allah akan menghapuskan itu. Tentu yang dimaksudkan di sini betul-betul kita tinggalkan. Tidak ada dalam diri kita mengatakan, ya saya taubat karena tidak ada peluang. Kalau nanti ada kesempatan saya melakukan lagi, wah ini bukan taubat namanya ini, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini betul-betul dia mau meninggalkan hal itu. Tapi ya namanya manusia dengan kondisi yang memaksa, ya, dengan kondisi yang memaksa sehingga dia melakukan kesalahan lagi. Dengan kesalahan yang dia lakukan lagi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga tetap senantiasa membuka pintu taubat kepada diri kita. Ya, cuma jangan kita menjadikan jalan peluang bahwa kalau begitu tidak apa-apalah saya selalu melakukan dosa, karena Tuhan kan selalu membuka diri untuk memaafkan hambanya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan, ya. Jamaah yang saya muliakan, hadis yang ke-11, wa anhu qol. Jadi hadis Nabi SAW ini juga dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jiwaku di tangannya, laulam tuznibu la zahaballahu bikum, ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, niscaya Allah menghancurkan kalian. Wajaa biqomi yusnibuna, yang kemudian Allah menggantikan suatu kaum yang pendosa, melakukan dosa. Fasatakfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum, kemudian Allah akan mengampuninya, kemudian mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Ya, jadi ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami bahwa hadis ini betul-betul mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Sungguh pun kesan teksnya kayaknya seperti itu, ya. Ya. Apa yang dikatakan di sini bahwa sekiranya kita ini, manusia ini, ya, tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti manusia-manusia kita ini dengan kaum yang lain supaya melakukan dosa. Ya. Kira-kira apa yang kita maknai dalam hadis ini? Ya, ini hanya pengandaian. Ini pengandaian. Artinya sekiranya, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang bebas namanya dosa, ya kan? Tidak ada satu orang pun dalam dirinya bebas namanya dosa, ya. Nah, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian itu tidak pernah melakukan dosa, maka saya ganti kalian, saya hancurkan kalian, saya bangkitkan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu sekali-kali melakukan dosa, ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan mungkin melakukan dosa. Semuanya berpotensi melakukan dosa, dan semua orang pasti pernah melakukan dosa, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Ini hanya pengandaian. Buktinya, seandainya kita ini adalah manusia tidak pernah melakukan dosa, ya kita sudah disingkirkan dari muka bumi ini, dan Allah menggantinya dengan makhluk yang lain. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu tandanya bahwa kita ini adalah manusia pendosa-pendosa semuanya, ya. Kita ini adalah
manusia pendosa semuanya. Nah, dan andaikan kita ini tidak pernah berdosa, ya kita sudah hilang di muka bumi ini. Allah mengganti dengan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu bisa melakukan dosa. Nah, buktinya kita masih bertahan di dunia, itu artinya kita ini makhluk pendosa. Nah, karena kita ini posisinya makhluk pendosa, maka apa yang terbaik kepada kita adalah fasatakfirunallah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirulahum, maka Allah akan mengampuni kalian. Jadi kita ini bukanlah makhluk yang suci, yang tidak akan mungkin menghindari namanya dosa seperti hanya malaikat, ya. Jadi kita ini bukan malaikat. Jadi malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, ya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia ini kadangkala melakukan apa yang diperintahkan, kadangkala juga tidak. Kadangkala juga menghindari apa yang dilarang, kadangkala juga melakukan apa yang dilarang. Nah, itulah kita sebagai makhluk manusia. Makanya kita ini makhluk manusia, sifat apa yang terbaik bagi diri kita adalah fasatakfirun, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menggambarkan bahwa malaikat itu kan adalah makhluk suci, tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena dia tidak bisa melakukan dosa, maka posisinya itu selalu tinggi. Tapi tingginya itu tinggi apa? Tinggi yang sudah maksimal. Tinggi yang sudah maksimal. Artinya kalau diberikan derajat misalnya 100, karena dia stagnan di situ, dia tidak akan melampaui nilai 100 itu. Tetapi manusia dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa hancur di bawah 0 derajat, tapi bisa juga melampaui di atas derajat, di atas malaikat itu. Karena apa? Manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Nah, kalau manusia itu melupakan peluang yang terbaik baginya, maka dia bisa berada di bawah 0 itu tadi, minus hasilnya. Tetapi kalau manusia itu pandai-pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja mengalahkan makhluk malaikat itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan kebaikan, selalu ada keberpihakannya kepada kita untuk memberikan rahmat. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, ya ganjarannya satu dosa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan satu saja, ganjarannya 10 kebaikan. Nah, ini juga membuktikan bahwa kita ini peluang sangat tinggi untuk mendapatkan nilai lebih daripada apa yang didapatkan nanti malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan. Kemudian hadis yang ke-12. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersumber dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, pernah saya mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tuznibuna la khalaqallahu halkay yuznibuna. Ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, la khalaqallahu halkan, maka Allah menciptakan makhluk yang lain, yuznibuna, yang nantinya melakukan dosa, fayastaghfiruna fayaghfirulahum, mereka akan melakukan istighfar, mereka melakukan ampunan, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Saya kira makna daripada hadis Nabi SAW ini sama dengan hadis sebelumnya, ya. Kemudian dalam hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna qu'uda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam
ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. Ya, juga bersama Abu Bakar dan Umar dalam suatu waktu. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri min baini azhurina fabta'na alaina. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi di antara kami dalam waktu yang agak lama. Wahashina ayyukta'adunana fafazina fakumna. Ya, kemudian sahabat Nabi SAW, karena Nabi itu agak lama perginya dan belum saja kembali di tempat di mana duduk-duduk tadi bersama dengan sahabatnya, sehingga khawatir Nabi SAW akan mendapatkan rintangan atau halangan untuk kembali. Kemudian apa? Fakuntu awwala man fazia. Lalu kami berdiri dan sayalah yang pertama gelisah, ya. Sayalah yang paling pertama dan paling awal gelisah dengan kepergian Nabi dan juga belum kembali hingga kini. Maka apa yang dilakukan? Fakharatu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya keluar. Jadi dia meninggalkan tempat itu, yakni Abu Hurairah meninggalkan sahabat-sahabat yang lain. Dia keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu hati alil ansari. Hingga saya menemukan Nabi SAW berada di dalam kebun salah seorang sahabat Ansar. Jadi ini di kebun sahabat Nabi SAW di Madinah. Wa dzakara al-haditha. Pada saat itulah dia mengucapkan hadisnya, atau dia mengucapkan sesuatu bitulihi ila qauli, dengan panjangnya, dengan perkataannya. Faqala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, izhab, pergilah. Faman lakita wara hadzal hadi, pergilah, dan siapa yang menemukan sesudah pagar ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seyakin-yakin dalam hatinya, maka dia akan digembirakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah hadis yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan masih ada beberapa hadis yang berbicara tentang optimisme atau ar-raja dalam menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang dijanjikan kepada umat yang beriman itu. Demikian pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Pengajian kita pada malam ini
Masih sambungan dari judul pembahasan kita minggu lalu, yakni Babur Raja, bab yang membicarakan tentang pengharapan atau optimis. Ini sudah beberapa hadis yang kita sudah bahas, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal yang paling prinsip dalam hidup kita, dan itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni pengakuan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang kita bahas pada malam ini yakni hadis yang ketujuh, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabya, fa idza imra'atun minas sabi tas'a idza wajadat sabiyan fis sabi. Jadi pernah suatu waktu diperhadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Di antara tawanan perang itu tiba-tiba seorang perempuan yang muncul dari tawanan perang. Jadi salah satu di antara tawanan perang ini perempuan ini. Tas'a, dalam keadaan bingung. Iza wajadat sabiyan fis sabi ahazathu. Kalau dia menemukan anak, kalau dia melihat anak di tengah-tengah tawanan perang itu, ahazathu, dia mengambilnya. Fazakhathu bibatniha fada'athu. Kemudian dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian, apakah ada perempuan yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan sebuah peristiwa di mana waktu itu tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Kehilangan anak. Nah, dia mencari-cari anaknya, dia dalam kondisi bingung. Nah, karena bingungnya ibu ini yang kehilangan anak, begitu dia melihat anak kecil, langsung dia ambil anak kecil itu, dia gendongnya, kemudian dia susukannya, karena menganggap atau seolah-olah itu dia anaknya. Ya tentu bisa kita membayangkan bagaimana kebingungan ibu itu, bagaimana bagaimana kesedihan ibu itu kehilangan anak. Tentu bisa kita membayangkan seperti apa kondisinya ibu ini yang kehilangan anak. Begitu dia melihat anak, langsung dia peluk anak itu, kemudian dia susukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, apakah kira-kira dalam kondisi seperti ini ibu ini rela melepaskan anaknya ataukah memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Jadi kita sama-sama seolah-olah sama-sama melihat ibu ini kebingungan mencari anaknya, begitu sangat merindukan, memperhatikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat dia menyayangi hamba-hambanya. Nah, bagaimana ibu itu? Ya tentu sangat menyayangi anaknya dan tidak rela anaknya masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kira-kira ibu ini mau nggak kira-kira memasukkan anaknya itu ke dalam neraka?
Ya. Fakulna, kami dari sahabat Nabi SAW mengatakan, la, tentunya ibu itu tidak, karena ibu itu sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Wallah, demi Allah. Faqala, Rasul SAW berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah lebih penyayang dari hambanya ini, ya, kepada melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ya. Jadi betapa ibu itu menyayangi anaknya, tidak mungkin membiarkan anaknya begitu saja, apalagi mau memasukkan anaknya ke dalam neraka. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jauh lebih menyayangi, lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anak tadi itu. Dia lebih mencintai hambanya. Jadi kita ini sebetulnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikembalikan kepada ini tadi, rasa sayangnya Allah, sepertinya juga Allah tidak tega kayak seperti itulah. Allah itu juga tidak tega memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitabnya atau di dalam Lauhil Mahfuz. Fa huwa indahu fawqal 'arsy, dan dia itu di sisinya di atas arasy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya rahmatku mengalahkan ghadabi, amarahku. Ya. Dalam wa fi riwayatin, ada juga riwayat lain mengatakan galabat ghadabi. Ada juga riwayat mengatakan mengalahkan amarahku. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terukir setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Di mana tulisan itu di dalam Lauhil Mahfuz, bahwasanya di situ menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghadab dari dosa itu. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa manakala seorang hamba melakukan sebuah dosa yang kemudian dia mohon maaf, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz dzunuba, dia mampu, dia sanggup memaafkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia melakukan lagi? Summa ada fa'aznaba, dan kemudian hambaku itu setelah dia minta taubat tadi, dia mohon ampun itu tadi, summa ada fa'aznaba, dia berbuat lagi dan dia kembali mengulangi melakukan dosa. Faqala, kemudian si hamba ini berdoa lagi kepada Allah, Rabbighfirli zambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, faqala tabaraka taala aznaba abdi, yang mana hambaku ini sebagai pelaku dosa, pembuat dosa, fa'alima annahu lahu rabba yaghfiru zamba. Jadi dia harus memahami, mengetahui bahwasanya Tuhanku itu yaghfiru zamba, dia sanggup, dia mampu memaafkan dosa-dosa, wa ya'khuza bizambi, dan menuntut dosa-dosa. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Faqal ay rabbi firli zambi, dia minta doa lagi kepada Allah untuk dimaafkan dosanya.
Kemudian gimana? Aznaba abdi zamban fa'alima annalahu rabba yafiru zamba wa ya'khudhu bizambi. Jadi hamba ini melakukan dosa 3 kali. Kemudian dia senantiasa juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci yang pertama harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki otoritas. Dia memiliki kewenangan penuh untuk bisa memaafkan hambanya. Meskipun dia juga bisa menuntut kepada hambanya sebagai bentuk siksaan kepadanya. Tetapi hambanya ini tetap juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkannya. Maka bagaimana kaum muslimin? Faqad ghafartu li 'abdi. Jadi di sini ada qad. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah itu namanya ada penguat yang memberikan penguat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini itu sungguh betul akan terjadi. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan huruf qad di sini supaya kita meyakini bahwa dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu niscaya Allah akan mengampuninya. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh saya mengampuni hambaku. Nah, tentu hambanya yang pernah melakukan dosa itu. Falyaf'al ma syaa, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya memberikan dorongan kepada kita untuk mengakui kesalahan ini, untuk senantiasa memohon doa kepada Allah untuk senantiasa dimaafkan, ya, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi itu yang diharapkan kepada kita. Jadi jangan kalian putus asa. Sungguh pun banyak dosa yang pernah dilakukan, tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sudah 2 kali melakukan dosa, ya 2 kali juga Anda melakukan mohon doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti minta doa, mohon ampun kepada Allah sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan istilahnya ya terkesan pare-are kalau kita bahasa Bugis istilahnya. Tentu bukan itu juga yang dimaksudkan. Tetapi karena manusia itu memang tempatnya ketersalahan, maka kalau kita melakukan dosa, maka kesempatan itu pula juga kita mohon maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala, jadi sebagian perkataan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Madama yaf'al hakaza yuznibu wa yatubu afillahu. Jadi selama Anda melakukan ini, Anda melakukan dosa, wa yatubu afillahu. Jadi manakala kalian melakukan dosa lantas Anda bertaubat, maka Allah pun juga akan memaafkannya. Ya. Inilah hadis-hadis seperti ini penting juga kita sampaikan, khususnya kepada mereka yang banyak melakukan dosa atau khususnya mungkin masih usia muda-muda, ya. Tapi kalau usia tua jangan ini terlalu banyak, ya. Jangan sampai masih merasa masih panjang usia saya, padahal dia tidak sempat lagi bertaubat, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahayanya. Ya, tetapi bagaimana anak muda itu ataukah pelaku-pelaku dosa ini supaya tidak berputus asa, tidak begitu istilahnya menjauh dari Allah, tetap kita berikan harapan-harapan bahwa sungguh pun Anda berkali-kali melakukan dosa, maka Anda juga berkali-kali minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menunggu ampunan kita, ya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena sesungguhnya taubat itu menutupi dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau pernah kita melakukan dosa,
lalu kita bertaubat, ya Allah akan menghapuskan itu. Tentu yang dimaksudkan di sini betul-betul kita tinggalkan. Tidak ada dalam diri kita mengatakan, ya saya taubat karena tidak ada peluang. Kalau nanti ada kesempatan saya melakukan lagi, wah ini bukan taubat namanya ini. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini betul-betul dia mau meninggalkan hal itu. Tapi ya namanya manusia dengan kondisi yang memaksa, ya dengan kondisi yang memaksa sehingga dia melakukan kesalahan lagi. Dengan kesalahan yang dia lakukan lagi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga tetap senantiasa membuka pintu taubat kepada diri kita. Ya, cuma jangan kita menjadikan jalan peluang bahwa kalau begitu tidak apa-apalah saya selalu melakukan dosa, karena Tuhan kan selalu membuka diri untuk memaafkan hambanya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Ya, jamaah yang saya muliakan, hadis yang ke-11, wa anhu qol. Jadi hadis Nabi SAW ini juga dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jiwaku di tangannya, laulam tuznibu la zahaballahu bikum. Ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, niscaya Allah menghancurkan kalian. Waja'a biqaumin yuznibuna, yang kemudian Allah menggantikan satu kaum yang pendosa, melakukan dosa. Fasatakfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum, kemudian Allah akan mengampuninya. Kemudian mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Ya, jadi ada hadis ini betul-betul mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami bahwa hadis ini betul-betul mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Sungguh pun kesan teksnya kayaknya seperti itu, ya. Ya. Apa yang dikatakan di sini, bahwa sekiranya kita ini, manusia ini, ya tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti manusia-manusia kita ini dengan kaum yang lain supaya melakukan dosa. Ya. Kira-kira apa yang kita maknai dalam hadis ini? Ya, ini hanya pengandaian. Ini pengandaian. Artinya sekiranya, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang bebas namanya dosa, ya kan? Tidak ada satu orang pun dalam dirinya bebas namanya dosa, ya. Nah, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian itu tidak pernah melakukan dosa, maka saya ganti kalian, saya hancurkan kalian, saya bangkitkan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu sekali-kali melakukan dosa. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan mungkin melakukan dosa. Semuanya berpotensi melakukan dosa, dan semua orang pasti pernah melakukan dosa. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Ini hanya pengandaian. Buktinya, seandainya kita ini adalah manusia tidak pernah melakukan dosa, ya kita sudah disingkirkan dari muka bumi ini, dan Allah menggantinya dengan makhluk yang lain. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu tandanya bahwa kita ini adalah manusia pendosa-pendosa semuanya. Ya, kita ini adalah manusia pendosa semuanya. Nah, dan andaikan kita ini tidak pernah berdosa, ya kita sudah hilang di muka bumi ini. Allah mengganti dengan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu bisa melakukan dosa. Nah, buktinya kita masih bertahan di dunia, itu artinya kita ini makhluk pendosa. Nah, karena kita ini posisinya makhluk pendosa, maka apa yang terbaik kepada kita
adalah fasatakfirunallah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirulahum, maka Allah akan mengampuni kalian. Jadi kita ini bukanlah makhluk yang suci yang tidak akan mungkin menghindari namanya dosa seperti hanya malaikat, ya. Jadi kita ini bukan malaikat. Jadi malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, ya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia ini kadangkala melakukan apa yang diperintahkan, kadangkala juga tidak. Kadangkala juga menghindari apa yang dilarang, kadangkala juga melakukan apa yang dilarang. Nah, itulah kita sebagai makhluk manusia. Makanya kita ini makhluk manusia, sifat apa yang terbaik bagi diri kita adalah fasatakfirun, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menggambarkan bahwa malaikat itu kan adalah makhluk suci, tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena dia tidak bisa melakukan dosa, maka posisinya itu selalu tinggi. Tapi tingginya itu tinggi apa? Tinggi yang sudah maksimal. Tinggi yang sudah maksimal. Artinya kalau diberikan derajat misalnya 100, karena dia stagnan di situ, dia tidak akan melampaui nilai 100 itu. Tetapi manusia dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa hancur di bawah 0 derajat, tapi bisa juga melampaui di atas derajat, di atas malaikat itu. Karena apa? Manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Nah, kalau manusia itu melupakan peluang yang terbaik baginya, maka dia bisa berada di bawah 0 itu tadi, minus hasilnya. Tetapi kalau manusia itu pandai-pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja mengalahkan makhluk malaikat itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan kebaikan, selalu ada keberpihakannya kepada kita untuk memberikan rahmat. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, ya ganjarannya satu dosa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan satu saja, ganjarannya 10 kebaikan. Nah, ini juga membuktikan bahwa kita ini peluang sangat tinggi untuk mendapatkan nilai lebih daripada apa yang didapatkan nanti malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan. Kemudian hadis yang ke-12. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersumber dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, pernah saya mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tuznibuna la khalaqallahu halka yuznibuna. Ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, la khalaqallahu halkan, maka Allah menciptakan makhluk yang lain, yuznibuna, yang nantinya melakukan dosa, fayastaghfiruna fayaghfirulahum, mereka akan melakukan istighfar, mereka melakukan ampunan, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Saya kira makna daripada hadis Nabi SAW ini sama dengan hadis sebelumnya, ya. Kemudian dalam hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar, ya, juga bersama Abu Bakar dan Umar dalam suatu waktu. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, min baini azhurina fabta'na alaina, ya, kemudian Rasul SAW pergi di antara kami,
dalam waktu yang agak lama. Wahashina ayuk ta'adunana fafazina fakumna. Ya, kemudian sahabat Nabi SAW karena Nabi itu agak lama perginya dan belum saja kembali di tempat di mana duduk-duduk tadi bersama dengan sahabatnya, sehingga khawatir Nabi SAW akan mendapatkan rintangan atau halangan untuk kembali. Kemudian apa? Fakuntu awwala man fazia. Lalu kami berdiri dan sayalah yang pertama gelisah, ya. Sayalah yang paling pertama dan paling awal gelisah dengan kepergian Nabi dan juga belum kembali hingga kini. Maka apa yang dilakukan? Fakharatu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya keluar. Jadi dia meninggalkan tempat itu, yakni Abu Hurairah meninggalkan sahabat-sahabat yang lain, dia keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu hati alil ansari, hingga saya menemukan Nabi SAW berada di dalam kebun salah seorang sahabat Ansar. Jadi ini di kebun sahabat Nabi SAW di Madinah. Wa dzakara al-haditha. Pada saat itulah dia mengucapkan hadisnya, atau dia mengucapkan sesuatu bitulihi ila qauli, dengan panjangnya, dengan perkataannya. Faqala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, izhab, pergilah. Faman lakita wara hadzal hadi, pergilah, dan siapa yang menemukan sesudah pagar ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seyakin-yakin dalam hatinya, maka dia akan digembirakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah hadis yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya, dan masih ada beberapa hadis yang berbicara tentang optimisme atau ar-raja dalam menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang dijanjikan kepada umat yang beriman itu. Demikian pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zaidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma zaidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Pengajian kita pada malam ini masih sambungan dari judul pembahasan kita minggu lalu, yakni Babur Raja, bab yang membicarakan tentang pengharapan atau optimis. Ini sudah beberapa hadis yang kita sudah bahas, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal yang paling prinsip dalam hidup kita,
dan itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni pengakuan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang kita bahas pada malam ini yakni hadis yang ketujuh. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabya fa idza imra'atun minas sabyi tas'a idza wajadat sabiyan fis sabi. Jadi pernah suatu waktu diperhadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Di antara tawanan perang itu tiba-tiba seorang perempuan yang muncul dari tawanan perang. Jadi salah satu di antara tawanan perang ini perempuan ini. Tas'a, dalam keadaan bingung. Iza wajadat sabiyan fis sabi ahazathu. Kalau dia menemukan anak kalau dia melihat anak di tengah-tengah tawanan perang itu, ahazathu, dia mengambilnya. Fazakhathu bibatniha fada'athu. Kemudian dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian, apakah ada perempuan yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan sebuah peristiwa di mana waktu itu tawanan-tawanan perang itu dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Kehilangan anak. Nah, dia mencari-cari anaknya, dia dalam kondisi bingung. Nah, karena bingungnya ibu ini yang kehilangan anak, begitu dia melihat anak kecil, langsung dia ambil anak kecil itu, dia gendongnya, kemudian dia susukannya, karena menganggap atau seolah-olah itu dia anaknya. Ya tentu bisa kita membayangkan bagaimana kebingungan ibu itu, bagaimana bagaimana kesedihan ibu itu kehilangan anak. Tentu bisa kita membayangkan seperti apa kondisinya ibu ini yang kehilangan anak. Begitu dia melihat anak, langsung dia peluk anak itu, kemudian dia susukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, apakah kira-kira dalam kondisi seperti ini ibu ini rela melepaskan anaknya ataukah memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Jadi kita sama-sama seolah-olah sama-sama melihat ibu ini kebingungan mencari anaknya, begitu sangat merindukan, memperhatikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat dia menyayangi hamba-hambanya. Nah, bagaimana ibu itu? Ya tentu sangat menyayangi anaknya dan tidak rela anaknya masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kira-kira ibu ini mau nggak kira-kira memasukkan anaknya itu ke dalam neraka? Fakulna, kami dari sahabat Nabi SAW mengatakan, tentunya ibu itu tidak, karena ibu itu sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Wallah, demi Allah. Faqala, Rasul SAW berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah lebih penyayang dari hambanya ini,
ya kepada melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ya. Jadi betapa ibu itu menyayangi anaknya, tidak mungkin membiarkan anaknya begitu saja, apalagi mau memasukkan anaknya ke dalam neraka. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jauh lebih menyayangi, lebih mencintai hambanya dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anak tadi itu. Dia lebih mencintai hambanya. Jadi kita ini sebetulnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikembalikan kepada ini tadi, rasa sayangnya Allah, sepertinya juga Allah tidak tega kayak seperti itulah. Allah itu juga tidak tega memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitabnya atau di dalam Lauhil Mahfuz. Fahuwa indahu fawqal 'arsy, dan dia itu di sisinya di atas arasy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya rahmatku mengalahkan ghadabi, amarahku. Ya. Dalam wafi riwayatin, ada juga riwayat lain mengatakan galabat ghadabi. Ada juga riwayat mengatakan mengalahkan amarahku. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terukir setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Di mana tulisan itu di dalam Lauhil Mahfuz, bahwasanya di situ menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghadab dari dosa itu. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa manakala seorang hamba melakukan sebuah dosa yang kemudian dia mohon maaf, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan dia perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz dzunuba, dia mampu, dia sanggup memaafkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia melakukan lagi? Summa ada fa'aznaba, dan kemudian hambaku itu setelah dia minta taubat tadi, dia mohon ampun itu tadi, summa ada fa'aznaba, dia berbuat lagi dan dia kembali mengulangi melakukan dosa. Faqala, kemudian si hamba ini berdoa lagi kepada Allah, Rabbighfirli zambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, faqala tabaraka taala aznaba abdi, ya, yang mana hambaku ini sebagai pelaku dosa, pembuat dosa, fa'alima annahu lahu rabba yaghfiruz zamba. Ya, jadi dia harus memahami, mengetahui bahwasanya Tuhanku itu yaghfiruz zamba, dia sanggup, dia mampu memaafkan dosa-dosa, wa ya'khuza bizambi, dan menuntut dosa-dosa. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Faqal ay rabbi firli zambi, dia minta doa lagi kepada Allah untuk dimaafkan dosanya. Kemudian gimana? Aznaba abdi zamban fa'alima annalahu rabba yaghfiruz zamba wa ya'khudzu bizambi. Jadi hamba ini melakukan dosa 3 kali. Kemudian dia senantiasa juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci yang pertama harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki otoritas, dia memiliki kewenangan penuh
untuk bisa memaafkan hambanya, meskipun dia juga bisa menuntut kepada hambanya sebagai bentuk siksaan kepadanya. Tetapi hambanya ini tetap juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkannya. Maka bagaimana kaum muslimin? Faqad ghafartu li 'abdi. Jadi di sini ada qad. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah itu namanya ada penguat yang memberikan penguat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini itu sungguh betul akan terjadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan huruf qad di sini supaya kita meyakini bahwa dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu niscaya Allah akan mengampuninya. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh saya mengampuni hambaku. Tentu hambanya yang pernah melakukan dosa itu. Falyaf'al ma syaa, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya memberikan dorongan kepada kita untuk mengakui kesalahan ini, untuk senantiasa memohon doa kepada Allah untuk senantiasa dimaafkan, ya, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi itu yang diharapkan kepada kita. Jadi jangan kalian putus asa. Sungguh pun banyak dosa yang pernah dilakukan, tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sudah 2 kali melakukan dosa, ya 2 kali juga Anda melakukan mohon doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti minta doa, mohon ampun kepada Allah sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan istilahnya ya terkesan pariari, kalau kita bahasa Bugis istilahnya. Tentu bukan itu juga yang dimaksudkan. Tetapi karena manusia itu memang tempatnya ketersalahan, maka kalau kita melakukan dosa, maka kesempatan itu pula juga kita mohon maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala, jadi sebagian perkataan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Ai madama yaf'al hakaza yuznibu wa yatubu afillahu. Jadi selama Anda melakukan ini, Anda melakukan dosa, wa yatubu afillahu. Jadi manakala kalian melakukan dosa lantas Anda bertaubat, maka Allah pun juga akan memaafkannya. Ya. Inilah hadis-hadis seperti ini penting juga kita sampaikan, khususnya kepada mereka yang banyak melakukan dosa atau khususnya mungkin masih usia muda-muda, ya. Tapi kalau usia tua jangan ini terlalu banyak, ya. Jangan sampai masih merasa masih panjang usia saya, padahal dia tidak sempat lagi bertaubat, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahayanya. Ya, tetapi bagaimana anak muda itu ataukah pelaku-pelaku dosa ini supaya tidak berputus asa, tidak begitu istilahnya menjauh dari Allah, tetap kita berikan harapan-harapan bahwa sungguh pun Anda berkali-kali melakukan dosa, maka Anda juga berkali-kali minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menunggu ampunan kita, ya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena sesungguhnya taubat itu menutupi dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau pernah kita melakukan dosa lalu kita bertaubat, ya Allah akan menghapuskan itu. Tentu yang dimaksudkan di sini betul-betul kita tinggalkan. Ya, tidak ada dalam diri kita mengatakan, ya saya taubat karena tidak ada peluang. Kalau nanti ada kesempatan saya melakukan lagi, wah ini bukan taubat namanya ini, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini betul-betul dia mau meninggalkan hal itu.
Tapi ya namanya manusia dengan kondisi yang memaksa, ya, dengan kondisi yang memaksa sehingga dia melakukan kesalahan lagi. Dengan kesalahan yang dia lakukan lagi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga tetap senantiasa membuka pintu taubat kepada diri kita. Ya, cuma jangan kita menjadikan jalan peluang bahwa kalau begitu tidak apa-apalah saya selalu melakukan dosa, karena Tuhan kan selalu membuka diri untuk memaafkan hambanya. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Ya, jamaah yang saya muliakan, hadis yang ke-11, wa anhu qol. Jadi hadis Nabi SAW ini juga dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah jiwaku di tangannya, laulam tuznibu la zahaballahu bikum. Ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, niscaya Allah menghancurkan kalian. Waja'a biqaumin yuznibuna, yang kemudian Allah menggantikan suatu kaum yang pendosa, melakukan dosa. Fasatakfiruna Allah Ta'ala fayaghfiru lahum, kemudian Allah akan mengampuninya. Kemudian mereka bertaubat, meminta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Ya, jadi ada hadis ini betul-betul mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipahami bahwa hadis ini betul-betul mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Sungguh pun kesan teksnya kayaknya seperti itu, ya. Ya. Apa yang dikatakan di sini, bahwa sekiranya kita ini, manusia ini, ya, tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti manusia-manusia kita ini dengan kaum yang lain supaya melakukan dosa. Ya. Kira-kira apa yang kita maknai dalam hadis ini? Ya, ini hanya pengandaian. Ini pengandaian. Artinya sekiranya, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang bebas namanya dosa. Ya kan? Tidak ada satu orang pun dalam dirinya bebas namanya dosa, ya. Nah, dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan kalian itu tidak pernah melakukan dosa, maka saya ganti kalian. Saya hancurkan kalian, saya bangkitkan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu sekali-kali melakukan dosa. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan mungkin melakukan dosa. Semuanya berpotensi melakukan dosa, dan semua orang pasti pernah melakukan dosa. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Ini hanya pengandaian. Buktinya, seandainya kita ini adalah manusia tidak pernah melakukan dosa, ya kita sudah disingkirkan dari muka bumi ini, dan Allah menggantinya dengan makhluk yang lain. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu tandanya bahwa kita ini adalah manusia pendosa-pendosa semuanya. Ya, kita ini adalah manusia pendosa semuanya. Nah, dan andaikan kita ini tidak pernah berdosa, ya kita sudah hilang di muka bumi ini. Allah mengganti dengan makhluk yang lain, yang mana makhluk itu bisa melakukan dosa. Nah, buktinya kita masih bertahan di dunia, itu artinya kita ini makhluk pendosa. Nah, karena kita ini posisinya makhluk pendosa, maka apa yang terbaik kepada kita adalah fasatakfirunallah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru lahum, maka Allah akan mengampuni kalian. Jadi kita ini bukanlah makhluk yang suci, yang tidak akan mungkin menghindari namanya dosa seperti hanya malaikat, ya. Jadi kita ini bukan malaikat.
Jadi malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, ya. Jadi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia ini kadangkala melakukan apa yang diperintahkan, kadangkala juga tidak. Kadangkala juga menghindari apa yang dilarang, kadangkala juga melakukan apa yang dilarang. Nah, itulah kita sebagai makhluk manusia. Makanya kita ini makhluk manusia, sifat apa yang terbaik bagi diri kita adalah fasatakfirun, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menggambarkan bahwa malaikat itu kan adalah makhluk suci, tidak mungkin melakukan kesalahan. Karena dia tidak bisa melakukan dosa, maka posisinya itu selalu tinggi. Tapi tingginya itu tinggi apa? Tinggi yang sudah maksimal. Tinggi yang sudah maksimal. Artinya kalau diberikan derajat misalnya 100, karena dia stagnan di situ, dia tidak akan melampaui nilai 100 itu. Tetapi manusia dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa hancur di bawah 0 derajat, tapi bisa juga melampaui di atas derajat, di atas malaikat itu. Karena apa? Manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Nah, kalau manusia itu melupakan peluang yang terbaik baginya, maka dia bisa berada di bawah 0 itu tadi, minus hasilnya. Tetapi kalau manusia itu pandai-pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja mengalahkan makhluk malaikat itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan kebaikan, selalu ada keberpihakannya kepada kita untuk memberikan rahmat. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, ya ganjarannya satu dosa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan satu saja, ganjarannya 10 kebaikan. Nah, ini juga membuktikan bahwa kita ini peluang sangat tinggi untuk mendapatkan nilai lebih daripada apa yang didapatkan nanti malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang saya muliakan, kemudian hadis yang ke-12, wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersumber dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, pernah saya mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tuznibuna la khalaqallahu halka yuznibuna. Ya, sekiranya kalian ini tidak melakukan dosa, la khalaqallahu halkan, maka Allah menciptakan makhluk yang lain, yuznibuna, yang nantinya melakukan dosa, fayastaghfiruna fayaghfiru lahum, mereka akan melakukan istighfar, mereka melakukan ampunan, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Saya kira makna daripada hadis Nabi SAW ini sama dengan hadis sebelumnya, ya. Kemudian dalam hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kunna qu'uda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar, ya, juga bersama Abu Bakar dan Umar dalam suatu waktu. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, min baini azhurina fabta'na alaina, ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi di antara kami dalam waktu yang agak lama. Wahashina ayyukta'adunana fafazina fakumna, ya, kemudian sahabat Nabi SAW, karena Nabi itu agak lama perginya dan belum saja kembali di tempat di mana duduk-duduk tadi bersama dengan sahabatnya, sehingga khawatir Nabi SAW akan mendapatkan rintangan atau halangan untuk kembali.
Kemudian apa? Fakuntu awwala man fazia. Lalu kami berdiri dan sayalah yang pertama gelisah, ya. Sayalah yang paling pertama, yang paling awal gelisah dengan kepergian Nabi dan juga belum kembali hingga kini. Maka apa yang dilakukan? Fakharatu abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya keluar. Jadi dia meninggalkan tempat itu, yakni Abu Hurairah meninggalkan sahabat-sahabat yang lain, dia keluar mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu hati'al lil ansari, hingga saya menemukan Nabi SAW berada di dalam kebun salah seorang sahabat Ansar. Jadi ini di kebun sahabat Nabi SAW di Madinah. Wa dzakara al-haditha, pada saat itulah dia mengucapkan hadisnya, atau dia mengucapkan sesuatu bitulihi ila qauli, dengan panjangnya, dengan perkataannya. Faqala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, izhab, pergilah. Faman lakita wara hadzal hadi, pergilah, dan siapa yang menemukan sesudah pagar ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan seyakin-yakin dalam hatinya, maka dia akan digembirakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah hadis yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Dan masih ada beberapa hadis yang berbicara tentang optimisme atau ar-raja dalam menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang dijanjikan kepada umat yang beriman itu. Demikian pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zaidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma zaidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Pengajian kita pada malam ini masih sambungan dari judul pembahasan kita minggu lalu, yakni Babur Raja, bab yang membicarakan tentang pengharapan atau optimis. Ini sudah beberapa hadis yang kita sudah bahas, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal yang paling prinsip dalam hidup kita, dan itu bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yakni pengakuan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang kita bahas pada malam ini yakni hadis yang ke-7. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini
bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabya fa idza imra'atun minas sabi tas'a idza wajadat sabiyan fis sabi. Jadi pernah suatu waktu ya diperhadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Di antara tawanan perang itu tiba-tiba seorang perempuan yang muncul dari tawanan perang. Jadi salah satu di antara tawanan perang ini perempuan ini. Tas'a, dalam keadaan bingung. Iza wajadat sabiyan fis sabi ahazathu. Kalau dia menemukan anak ya, kalau dia melihat anak ya di tengah-tengah tawanan perang itu, ahazathu, dia mengambilnya. Fazakhathu bibatniha fada'athu. Kemudian dia memeluknya, lalu dia menyusuinya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hazil mar'ata tarihatan waladaha finnar." Menurut kalian, apakah ada perempuan yang tega memasukkan anaknya ke dalam neraka? Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan sebuah peristiwa di mana waktu itu tawanan-tawanan perang itu ya dikumpulkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Ya, kehilangan anak. Nah, dia mencari-cari anaknya, dia dalam kondisi bingung. Nah, karena bingungnya ibu ini yang kehilangan anak, begitu dia melihat anak kecil, langsung dia ambil anak kecil itu, dia gendongnya, kemudian dia susukannya, karena menganggap atau seolah-olah itu dia anaknya. Ya tentu bisa kita membayangkan bagaimana kebingungan ibu itu, bagaimana bagaimana kesedihan ibu itu kehilangan anak. Ya, tentu bisa kita membayangkan seperti apa kondisinya ibu ini yang kehilangan anak. Begitu dia melihat anak, langsung dia peluk anak itu, kemudian dia susukan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan, apakah kira-kira dalam kondisi seperti ini ibu ini rela melepaskan anaknya ataukah memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Ya, jadi kita sama-sama ya seolah-olah sama-sama melihat ibu ini kebingungan mencari anaknya, begitu sangat merindukan, memperhatikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat dia menyayangi hamba-hambanya. Nah, bagaimana ibu itu? Ya tentu sangat menyayangi anaknya dan tidak rela anaknya masukkan ke dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kira-kira ibu ini mau nggak kira-kira memasukkan anaknya itu ke dalam neraka? Ya, fakulna, kami dari sahabat Nabi SAW mengatakan, la, tentunya ibu itu tidak, karena ibu itu sangat menyayangi anaknya, sangat mencintai anaknya. Wallah, demi Allah. Faqala, Rasul SAW berkata, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Allah lebih penyayang dari hambanya ini ya kepada melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Ya. Jadi betapa ibu itu menyayangi anaknya, tidak mungkin membiarkan anaknya begitu saja, apalagi mau memasukkan anaknya ke dalam neraka. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jauh lebih menyayangi, lebih mencintai hambanya
dibandingkan seorang ibu yang kehilangan anak tadi itu. Dia lebih mencintai hambanya. Jadi kita ini sebetulnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dikembalikan kepada ini tadi, rasa sayangnya Allah, sepertinya juga Allah tidak tega kayak seperti itulah. Allah itu juga tidak tega memasukkan kita ke dalam neraka. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-8, yakni wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam kitabnya atau di dalam Lauhil Mahfuz. Fahuwa indahu fawqal arsy, dan dia itu di sisinya di atas arsy. Inna rahmati taglibu ghadabi. Ini Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya rahmatku mengalahkan ghadabi, amarahku. Ya. Dalam wafi riwayatin, ada juga riwayat lain mengatakan galabat ghadabi. Ada juga riwayat mengatakan mengalahkan amarahku. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah terukir setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Di mana tulisan itu di dalam Lauhil Mahfuz, bahwasanya di situ menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ghadab dari dosa itu. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa manakala seorang hamba melakukan sebuah dosa yang kemudian dia mohon maaf, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan dia perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz dzunuba, dia mampu, dia sanggup memaafkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia melakukan lagi? Summa ada fa'aznaba, dan kemudian hambaku itu setelah dia minta taubat tadi, dia mohon ampun itu tadi, summa ada fa'aznaba, dia berbuat lagi dan dia kembali mengulangi melakukan dosa. Faqala, kemudian si hamba ini berdoa lagi kepada Allah, Rabbighfirli zambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, faqala tabaraka taala aznaba abdi, ya, yang mana hambaku ini ya sebagai pelaku dosa, pembuat dosa, fa'alima annahu lahu rabba yaghfiruz zamba. Ya, jadi dia harus memahami, mengetahui bahwasanya Tuhanku itu yaghfiruz zamba, dia sanggup, dia mampu memaafkan dosa-dosa, wa ya'khuza bizambi, dan menuntut dosa-dosa. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Faqal ay rabbi firli zambi, dia minta doa lagi kepada Allah untuk dimaafkan dosanya. Kemudian gimana? Aznaba abdi zamban fa'alima annalahu rabba yaghfiruz zamba wa ya'khudzu bizambi. Jadi hamba ini melakukan dosa 3 kali. Kemudian dia senantiasa juga mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci yang pertama harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia memiliki otoritas. Dia memiliki kewenangan penuh untuk bisa memaafkan hambanya. Meskipun dia juga bisa menuntut kepada hambanya sebagai bentuk siksaan kepadanya, tetapi hambanya ini tetap juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkannya. Maka bagaimana kaum muslimin? Faqad ghafartu li abdi. Jadi di sini ada kad. Ya, kalau di dalam ilmu balaghah
itu namanya ada penguat yang memberikan penguat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini itu sungguh betul akan terjadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan huruf qad di sini supaya kita meyakini bahwa dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu niscaya Allah akan mengampuninya. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh saya mengampuni hambaku. Tentu hambanya yang pernah melakukan dosa itu. Falyaf'al ma syaa, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya memberikan dorongan kepada kita untuk mengakui kesalahan ini, untuk senantiasa memohon doa kepada Allah, untuk senantiasa dimaafkan, ya, memohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar diampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi itu yang diharapkan kepada kita. Jadi jangan kalian putus asa. Sungguh pun banyak dosa yang pernah dilakukan, tetapi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sudah 2 kali melakukan dosa, ya 2 kali juga Anda melakukan mohon doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti minta doa, mohon ampun kepada Allah sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan istilahnya ya terkesan pare-are, kalau kita bahasa Bugis istilahnya. Tentu bukan itu juga yang dimaksudkan. Tetapi karena manusia itu memang tempatnya ketersalahan, maka kalau kita melakukan dosa, maka kesempatan itu pula juga kita mohon maaf atau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala, jadi sebagian perkataan Allah Subhanahu wa taala, falyaf'al ma syaa, lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan. Madama yaf'al hakaza yuznibu wa yatubu afillahu. Jadi selama Anda melakukan ini, Anda melakukan dosa, wa yatubu afillahu. Jadi manakala kalian melakukan dosa lantas Anda bertaubat, maka Allah pun juga akan memaafkannya, ya. Inilah hadis-hadis seperti ini penting juga kita sampaikan, khususnya kepada mereka yang banyak melakukan dosa, atau khususnya mungkin masih usia muda-muda, ya. Tapi kalau usia tua, jangan ini terlalu banyak, ya. Jangan sampai masih merasa masih panjang usia saya, padahal dia tidak sempat lagi bertaubat, ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahayanya. Ya, tetapi bagaimana anak muda itu ataukah pelaku-pelaku dosa ini supaya tidak berputus asa, tidak begitu istilahnya menjauh dari Allah, tetap kita berikan harapan-harapan bahwa sungguh pun Anda berkali-kali melakukan dosa, maka Anda juga berkali-kali minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menunggu ampunan kita, ya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena sesungguhnya taubat itu menutupi dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau pernah kita melakukan dosa lalu kita bertaubat, ya Allah akan menghapuskan itu. Tentu yang dimaksudkan di sini betul-betul kita tinggalkan. Ya, tidak ada dalam diri kita mengatakan, ya saya taubat karena tidak ada peluang. Kalau nanti ada kesempatan saya melakukan lagi, wah ini bukan taubat namanya ini, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini betul-betul dia mau meninggalkan hal itu. Tapi ya namanya manusia dengan kondisi yang memaksa, ya, dengan kondisi yang memaksa sehingga dia melakukan kesalahan lagi. Dengan kesalahan yang dia lakukan lagi, ya kata Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun juga tetap senantiasa membuka pintu taubat kepada diri kita. Ya, cuma jangan kita menjadikan jalan peluang